Bawaslu Nusantara, Pak Muhtar Taufik sudah bersama dengan kita. Beliau merupakan Korbit Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Sebelumnya saya akan memaparkan sedikit profil singkat beliau. Beliau lahir di Sukabumi, Jawa Barat. Beliau merupakan seorang mantan aktivis mahasiswa yang sering bergelut dalam persoalan sosial, politik, dan kepemiluan. Pada tahun 2016, beliau merupakan salah satu anggota Panwas Jakarta Selatan pada saat Pilkada tahun 2017. Dan pada tahun 2018 hingga sekarang beliau dapat dimandat sebagai Ketua Bawaslu Jakarta Selatan. Sahabat Bawaslu, untuk itu sesuai dengan tema kita kali ini, kita akan lebih dekat mengenal pimpinan Bawaslu Jakarta Selatan. Kita mulai dengan memaparkan sedikit cerita Bapak. Seperti yang tadi yang saya baca, mungkin profil singkat Bapak itu mengenai Bapak sebagai seorang pengawas pemilu ya Pak, dari mulai pilkada. Mungkin Bapak punya cerita yang menarik sebagai pengawas. Ya. Saya mulai bergelut dengan pemilu sebetulnya itu sejak duduk di bangku kuliah. Jadi saya itu orang daerah, dulu bergelut tentang kepemiluan sejak di bangku kuliah bergabung dengan teman-teman pemantau. Pemantau yang pertama kali saya masuk dan gabung di dalamnya yakni lembaga LP3S, itu lembaga tentang politik, sosial, ekonomi ya, di tahun 2001-an waktu itu. Selain itu juga saya pernah juga bergabung dan berdiskusi, berdialog tentang kepemiluan dengan teman-teman pemantau di DPR dan KIPP. Nah ini jadi bahan dan juga landasan saya kenapa saya tertarik untuk ikut bergabung dengan lembaga pemilu, yakni Bawaslu ataupun KPU. Nah, semenjak tahun 2010 ketika saya ditakdirkan untuk hijrah ke Jakarta dan berdomisili di Jakarta karena saya ditakdirkan untuk mukim di Jakarta. Karena istri saya orang Jakarta, orang Betawi asli, dan saya sudah berdomisili di Jakarta di tahun 2010. Tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, sebelum Pilkada DKI, aktivitas saya tetap menggeluti tentang tema-tema kepemiluan yang bergabung dengan pemantau-pemantau pemilu yang ada di negara Indonesia kita ini. Banyak pemantau pemilu yang pernah saya masuki dan saya berinteraksi dengan mereka, sehingga modal tahun 2016 saya mencoba untuk mengambil posisi menjadi anggota Bawaslu. Pada waktu itu di tahun 2016 sesuai dengan pengumuman dan rekrutmen pengawas pemilu yang masih panitia, karena 2016 Bawaslu tingkat kota itu masih ada. Saya mencoba untuk bergabung dan mendaftar, dan alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu anggota dari 3 anggota pengawas pemilu, panitia pengawas pemilu Jakarta Selatan. Karena itu masih panitia yang belum jadi Bawaslu. Nah dari situ pengalaman teoritik, hasil-hasil diskusi juga hasil-hasil lapangan pemantauan pada waktu dulu itu menjadi dasar saya untuk mengaplikasikan semua materi, semua teori, dan hasil-hasil dari lapangan menjadi pengawas pemilu. Itu sangat unik karena tahun 2016 sampai 2017 itu dalam jangka waktu 1 tahun kurang lebih ya, Pilkada DKI itu serasa sorotan dari Sabang sampai Merauke, karena memang menjadi momentum yang sangat unik. Semua mata terpandang ke DKI Jakarta. Kita tahu pertarungan antara 3 paslon di putaran pertama dan 2 paslon yang sangat sengit di putaran kedua
itu menguras energi, baik secara mental, fisik dan psikis. Ya, kita harus tetap siap di lapangan maupun menghadapi berbagai pertanyaan, berbagai kendala dalam persoalan regulasi-regulasi yang memang aturan-aturan main di pemilu yang pada saat itu sangat-sangat rumit sekali, sehingga persoalan-persoalan sosial bukan hanya kepemiluan, imbas dari politik yang dilakukan di tahun 2017 DKI Jakarta ini berimbas kepada persoalan-persoalan sosial lainnya, baik itu persoalan agama, persoalan ekonomi, semua persoalan-persoalan itu berkecamuk di sana, sehingga ada sebuah nilai yang saya ambil bahwa persoalan politik ini tidak hanya berbicara tentang politik ansih, berbicara tentang politik toh gitu kan. Kita juga bisa mengambil sebuah makna dan sebuah intisari dari itu. Kita tahu 2017 itu adalah momentum yang paling meriah, yang paling meriah, dan memang juga paling multidimensi ataupun multitafsir, karena kita tahu di sana kita akan lebih mengenal tentang bagaimana persoalan-persoalan politik ini akan masuk ke persoalan agama, ke persoalan hukum apalagi. Jadi saya melihat bahwa di Pilgub 2017 itu bukan hanya politisi ataupun praktisi politik saja yang memang memanfaatkan itu, tapi teman-teman kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terkecil misalkan seperti remaja masjid, mereka sudah berdiskusi mengenal tentang sebuah surat yang memang pada waktu itu mengindikasikan tentang kepemimpinan dalam sebuah Al-Quran. Itu kaum agamawan pun bergeliat untuk menelaah dari salah satu surat dalam Al-Quran. Begitupun misalkan teman-teman hukum, mahasiswa yang memang concern di hukum pun mereka bergeliat berdiskusi tentang hukum, bagaimana di Pilgub 2017 ini ketika ada persoalan-persoalan baik dalam kampanye maupun dalam penanganan pelanggaran hukum-hukum pemilu juga semarak didiskusikan di beberapa penjuru warung kopi ataupun kampus-kampus besar, terutama kampus-kampus yang fakultas hukum ada di situ. Seperti itu. Oke, baik. Dari mendengar cerita Bapak tadi luar biasa bahwa dalam pilkada ternyata banyak polemik ya Pak yang terjadi di DKI. Kalau dalam Pemilu serentak yang kemarin 2019, menurut Bapak lebih susah mana dalam bentuk pengawasan pilkada atau pemilu yang kemarin Pak? Ya, kalaupun misalkan saya harus membandingkan antara pilkada 2017 dengan 2019, sebetulnya satu sama lain mempunyai kekurangan dan kelebihan. Di pilpres misalkan, yang saya rasakan tidak serumit ketika kita di pilkada DKI 2017. Persoalan problematika di Pilgub 2017 itu memang sangat menguras energi, pikiran, tenaga, mental dan sebagainya. Walaupun di Pilpres 2019 itu kita mengawasi hampir 200 calon, karena ini antara pileg calon legislatif itu untuk Jakarta Selatan aja, bagian daripada DKI Jakarta, hampir ada 200 calon, baik itu calon dari DPRD Provinsi DKI Jakarta, calon DPR RI yang memang kita masuk kepada dapil 2 ya untuk DPR RI, sedangkan DPRD kita punya 2 dapil 7 dan dapil 8. Dan untuk pilpres juga memang sangat beragam, namun tidak seunik dan semegah ataupun problematikanya tidak sewah ketika pilkada. Kita sudah mempunyai landasan dan juga pengalaman di pilkada tersebut, sehingga di pilpres 2019 ini cukup membantu kami, membantu saya ketika di Pilpres 2019 ini, ketika dalam
segi pengawasan maupun dalam segi interaksi dengan beberapa calon ataupun masyarakat itu sendiri, karena sudah terkotak-kotak ketika berbicara tentang pileg dan pilpres ya. Ini juga ada kerumitan lah, tentu ada kerumitan di sana ketika kita harus membedakan antara regulasi tentang pileg, misalkan tentang pilpres, satu sama lain saling berkaitan, dan melayani teman-teman peserta pemilu, partai politik, paslon itu pun sangat beragam. Cukup juga menguras tenaga pikiran dan mental kita ketika di lapangan maupun ketika kita menangani sebuah pelanggaran yang ada. Oh, berarti ini maksudnya pemilu 2019 bukan nggak serumit 2017 ya Pak, cuman udah lebih banyak belajar dari pilkada yang kemarin. Ya, betul. Terus hubungan dengan stakeholder itu gimana Pak dalam bentuk pengawasan? Kan secara tidak langsung Bawaslu kan bekerjasama dengan beberapa stakeholder untuk melakukan pengawasan. Bagaimana Bapak kan sesuai dengan divisi pengawasan atau hubungan antar lembaga, bagaimana Bapak manage sehingga hubungan itu bisa terjalan dengan baik Pak? Ya, dasar saya dulu ketika digembleng ketika mahasiswa saya belajar organisasi itu yang tidak lagi menjadi sebuah hambatan dan juga sebuah hal yang baru bagi saya ketika berhubungan dengan stakeholder. Alhamdulillah dari pihak pimpinan kota, baik itu wali kota, kejaksaan, kepolisian, TNI ya, itu sangat kooperatif dengan Bawaslu dan juga KPU ya. Kita sebagai penyelenggara pengaduan dengan Bawaslu dan KPU Jakarta Selatan, pimpinan kota sangat mengajak kerjasama ke beberapa kampus, ke beberapa ormas, OKP, ataupun tokoh-tokoh masyarakat, sehingga kita mampu membentuk sebuah komunitas pengawas pemilu partisipatif pada waktu itu, sehingga diketahui oleh salah satu tokoh masyarakat di Jakarta Selatan. Tentu kita terbantu oleh stakeholder yang sudah kita jalin komunikasi, jalin kerjasamanya, sehingga baik dari pimpinan kota, mereka juga membackup dengan mengerahkan Satpol PP-nya untuk membantu ketika di pengawasan kampanye ataupun APK ya, penertiban alat peraga kampanye dan lain sebagainya di masa-masa kampanye. Begitupun ketika kejaksaan dan kepolisian, mereka membantu dan merekomendasikan beberapa personilnya untuk ikut berkecimpung dan gabung dalam sentra Gakumdu. Itu sangat membantu sekali. Di lain itu, di beberapa elemen masyarakat, baik organisasi kebudayaan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan tokoh-tokoh masyarakat dan juga kampus berbondong-bondong menjadi pengawas partisipatif di lapangan. Mereka selalu berinteraksi dengan kita, bagaimana misalkan tata cara untuk mengawasi dari beberapa tahapan, mulai dari tahapan verifikasi parpol, tahapan-tahapan kampanye, tahapan-tahapan data pemilih, dan sampai akhir di tahapan pencoblosan misalkan di rekapitulasi suara. Itu sangat membantu sekali. Itu tidak lain dari usaha-usaha teman-teman Bawaslu, baik itu dari pihak pimpinan Kesekretariatan dan Bawaslu DKI juga, dalam merancang dan juga mengkomunikasikan bahwa pentingnya sebuah pengawasan dalam tahapan pemilu. Karena tanpa pengawasan, pemilu tentu akan menghasilkan bagaimana bisa menghasilkan pemilu yang baik, seperti itu, tanpa pengawasan. Karena tetap pengawasan itu akan menjadi penting dan menjadi ruh dari sebuah perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia ini. Berarti dalam mengambil tanda kutip bahwa pengawasan itu sangat dibutuhkan ya Pak dalam proses pemilu yang demokratik, apalagi mungkin dengan kerjasama yang Bapak tadi ngomongkan, partisipatif masyarakat, bagaimana antusias masyarakat untuk membantu Bawaslu dalam melakukan pemilu yang baik. Nah, sahabat Bawaslu, mungkin sesuai dengan tadi yang Pak Muhtar telah ceritakan bahwa ternyata pengalaman organisasi itu sangat penting ya Pak, dari mulai mahasiswa yang dapat membentuk bagaimana kepribadian Pak Muhtar sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah, apalagi berhubungan dengan stakeholder, dengan lembaga-lembaga lain. Nah, mungkin ini di luar dari pengawasan ya Pak ya. Kita kan
ingin lebih dekat mengenal Bapak. Mungkin Bapak secara kan tidak langsung selama ini kan kita tahu orangnya serius gitu kan. Gimana ya kita mau mengenal Bapak, hobi Bapak itu apa sih sebenarnya Pak? Yang selama ini kan kita nggak pernah ngeliat Bapak itu, paling Bapak ya diam gitu. Mungkin Bapak punya hobi apa, mungkin baca puisi atau mungkin olahraga, atau diceritakan Pak. Seperti itu. Sebetulnya saya untuk hobi itu sederhana. Hobi saya itu sederhana karena memang setiap orang yang mempunyai hobi ya. Dibilang unik juga sih, dibilang unik juga karena semenjak kecil saya dibesarkan di kampung, dan ketika beranjak berumah tangga baru saya berhijrah ke ibu kota ini. Hobi saya mancing. Mancing itu bukan mancing ikan, tapi mancing belut. Itu hobi saya. Mancing belut. Jadi cukup unik juga. Ya. Entah kenapa, karena memang ada tantangan. Ketika misalkan kita mancing ikan, kita sudah tahu di kolam itu ada ikan, kita mancing. Tapi ketika hobi saya itu mancing belut, kalau bahasa kampung saya itu ngurep, itu ada sebuah tantangan bagaimana kita mempertajam intuisi. Dari pematang sawah, rawa dan lain sebagainya itu kan banyak lubang yang diisi oleh jenis belut itu ya. Apakah ini lubang belut, apa lubang kepiting ataupun ular gitu kan, itu akan sangat penting gitu kan bagi kita untuk melatih sebuah kesabaran, karena juga tentu kita mancing itu akan bisa dimakan juga oleh belut tersebut. Apakah itu juga lubang belut ataupun tidak, itu juga melatih intuisi. Itu yang hobi saya untuk ada dampak positifnya, ada nilainya bahwa untuk melatih kesabaran dan mempertajam intuisi kita. Luar biasa sahabat Bawaslu. Hobi Bapak Muhtar ini lain daripada yang lain ya, apalagi dengan kita yang mungkin udah di Jakarta Selatan untuk mendapatkan tempat untuk mancing belut itu kan sangat susah ya Pak ya. Ya, betul. Nah, Bapak itu berburu belut sampai ke daerah mana saja Pak? Ya, semua. Karena saya DKI ini sudah populasinya memang banyak, tidak banyak. Kalau saya namakan itu spot rawa, spot kolam dan spot sawah itu memang tidak banyak. Cuman itu menjadi sebuah tantangan juga. Selain di perbatasan Jakarta Selatan, Jagakarsa, Depok, Bogor gitu kan, itu masih ada. Juga saya suka main ke Jakarta Barat, itu banyak juga di sana kolam-kolam pemancingan dan juga rawa-rawa. Jakarta Utara juga di daerah Cilincing ya, daerah Cilincing juga. Marunda itu masih ada sawah, karena satu-satunya sawah itu di Jakarta hanya di Marunda, dan juga Jakarta Timur. Mungkin dari tiga wilayah itulah, Selatan, Barat, dan Utara, 4 dan Timur, itu saya sering berkunjung ke sana di sela-sela waktu libur ya, waktu libur tentunya, untuk merepres otak ya, ketika mumet dan sebagainya gitu kan, itu refreshing aja, mungkin itu. Oke. Mungkin hobi Bapak ini termasuk luar biasa, apalagi di masa pandemi ini kan kita kan butuh olahraga, kena sinar matahari secara langsung. Mungkin dengan menangkap belut itu kayaknya udah terkumpul semua di situ. Bapak nangkap, keluar keringat, kena matahari. Selama ini Bapak kalau nangkap itu bersama anggota keluarga atau ada teman gimana Pak? Misalkan kan seperti kayak kita ada kayak pemancingan gitu, punya kelompok-kelompok tertentu. Apakah dalam menangkap belut itu Bapak punya ini atau sendiri? Jadi emang saya punya tim teman-teman saya di kampung yang memang berhijrah ke Jakarta juga. Mereka sudah berdomisili di Jakarta itu tadi, di Jakarta Barat misalkan, itu ada saya punya komunitas. Dan juga saya bergabung dengan komunitas ngurep se-Indonesia. Itu ada komunitasnya, mereka punya YouTube sendiri, punya Facebook sendiri. Itu unik-unik, semuanya diupload, sehingga banyak YouTuber yang memang YouTuber mancing belut.
itu mereka sudah punya followers dan subscribers banyak. Oh, gitu Sampai ya, Pak, mereka ya? juga tergaji oleh YouTube itu. Namun saya tidak berpikir ke sana karena saya memang hobi saja. Saya pun teman-teman staff ada yang suka saya ajak dan mereka juga hobi di sana. Seperti di kodim saya ada Pak Tur gitu kan, ataupun Hendy, ya sama-sama suka mancing ke luar lah gitu untuk merefresh itu ya. Tapi tadi yang disebutkan oleh Mbak Rina bahwa memang ada nilai positifnya juga di masa pandemi ini. Ketimbang kita masuk ke mall, tidak physical distancing itu kan, kita menjaga itu. Kalau kita turun misalkan ke sawah ke rawa itu di pagi hari ya, kita bisa sekalian berjemur. Dan memang lumpur itu kalau orang luar itu kan mereka sengaja bermandi lumpur, sehingga datang dari luar negeri turun ke sawah untuk mandi lumpur karena mungkin ada zat-zat yang memang bisa tahu lah untuk kekebalan tubuh ataupun saya juga nggak ngerti kalau persoalan di sananya. Cuman kalau saya secara alami ya menghindari di masa pandemi ini juga cocok untuk bermain di persawahan tersebut untuk berjemur diri dan bermain lumpur seperti itu. Luar biasa. Mungkin sekali-kali ya kita bisa sekali-kali ngikut ke tempat Pak Boleh. Dalam edisi selanjutnya kali ya, mungkin kita pengen ngeliat Pak Muhtar untuk menangkap belut di mana, sahabat Bawaslu. Oke Pak, kita kembali lagi dalam seri pengawasan. Bapak kan sebagai ketua Bawaslu Jakarta Selatan ya Pak, di mana kan secara tidak langsung dalam suatu lembaga itu kan pasti ada terjadi hiruk pikuk atau dilema antara divisi atau mungkin dengan sesama kesekretariatan, mungkin beda pendapat atau kritis yang terjadi. Bagaimana Bapak berkoordinasi sehingga masalah itu bisa terselesaikan dengan baik? Ya betul. Di lembaga manapun, baik itu lembaga ataupun organisasi, problematika dalam sebuah lembaga ataupun organisasi pasti ada. Perspektif satu sama lain antar pimpinan lembaga ataupun pimpinan organisasi itu, ketidaksinkronan ataupun berbeda pendapat itu pasti ada dan wajar. Begitu pun di Bawaslu, karena Bawaslu ini salah satu lembaga yang baru berdiri ya, seumur jagung lah, ini masih balita. Kita mungkin sampai 2021 ini baru 2 tahun ya, 2 tahun kurang lebih lah, 2 tahun kurang lebih. Kita berdiri dari 2018, 19, 2020 ya, 3 tahun lah, 3 tahun ya, 3 tahunan, 2 sampai 3 tahunan lebih. Ya memang belum stabil. Bagaimana misalkan ketika problematika yang ada di lembaga Bawaslu ini terjadi antara ketidakcocokan satu sama lain, antara satu pimpinan dengan pimpinan yang lain, antara pimpinan dengan kepala sekretariat ataupun bahkan dengan staf. Itu hal-hal yang wajar. Namun saya sebagai ketua Bawaslu berusaha untuk mengimbangi hal itu. Bagaimana misalkan kita memberikan solusi, kita mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Itu bagi saya sudah bukan menjadi hal yang rumit. Itu memang problematika ataupun persoalan-persoalan itu akan menjadi sebuah sebuah energi, nantinya akan menjadi mengolah sebuah persoalan, mengolah sebuah isu. Ini kan persoalan terus ada dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi, persoalan itu harus ada. Kalau dalam sebuah lembaga dan organisasi tidak ada persoalan, berarti harus dipertanyakan apakah lembaga dan organisasi itu eksis atau tidak. Nah ini berarti lembaga Bawaslu ini eksis, jadi ada persoalan. Nah tinggal bagaimana kita mengolah persoalan itu menjadi hal yang produktif. Misal, ketika pimpinan dan kesekretariatan ada sebuah pandangan yang berbeda, ataupun antara kesekretariatan ataupun staf dengan kepala sekretariat, ataupun bahkan pimpinan dengan staf. Bagaimana ketika ada persoalan-persoalan yang memang menjadi hal yang rumit dan menjadikan sebuah program tidak berjalan. Nah ini perlu sebuah trik khusus kalau menurut saya, dan itu sudah saya lakukan, kita jalankan sehingga persoalan itu akan menjadi hal yang produktif.
mereka akan termotivasi atau juga kita memanfaatkan emosi-emosi yang ada. Misal ada staf yang tidak bisa bekerja, sehingga salah satu Korbit misalkan menginginkan staf itu untuk giat, untuk bisa berinisiatif, bisa bekerja dengan baik. Nah, ini akan memanfaatkan emosi staf itu, bagaimana dia untuk memacu sebuah kualitasnya harus diperbaiki, harus bagus. Kita lakukan dengan dua cara. Pertama, ketika ada persoalan dalam sebuah lembaga, kita lakukan dengan pendekatan emosional, pendekatan secara pribadi. Dan ketika ada persoalan pribadi yang berimbas kepada lembaga, kita lakukan pendekatan secara organisasi ataupun secara lembaga. Dua itu yang kita lakukan, dan alhamdulillah bisa lancar dan bisa produktif dalam sebuah lembaga. Ke organisasi ya Pak. Betul. Kembali semua bisa kita laksanakan dengan baik. Baiklah sahabat Bawaslu, bicara kita kali ini mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup dengan salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya. Kalau nggak ngopi kita mumet, karena saya perokok dan pengopi juga. Pengopi.